Tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu dan pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang dijatuhi oleh bom atom oleh sekutu pula. Kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang. Pasukan Jepang semakin lemah, dan pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, selaku pemimpin PPKI, dan Rajiman Weddiodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur laut Sargon, Vietnam, untuk bertemu Marshal Terauchi. Silakan masuk. Soekarno, Hatta, dan Rajiman, saya sebagai utusan dari pemerintah Jepang ingin menyampaikan suatu hal, yaitu Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sesuai dengan janji Perdana Menteri Kuniaki Koiso. Dengan cara apa Jepang akan memberikan pernyataan merdeka kepada Indonesia? Dengan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, dan itu dapat dilaksanakan beberapa hari ke depan tergantung cara kerja PPKI. Benar, saya sangat setuju karena PPKI adalah badan yang bertanggung jawab untuk menyusun proklamasi kemerdekaan. Pendapat dengan Anda, Bung, tetapi kita harus menyegerakan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, Bung. Tetapi pihak Jepang meminta proklamasi kemerdekaan. Akan saya pikirkan kembali pendapat Anda, karena kami harus membicarakannya dengan PPKI. Baik, kalau begitu, kami harus undur diri. Terima kasih. Setelah pembicaraan masalah proklamasi kemerdekaan di Dalat, 2 hari kemudian pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat pada sekutu yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Jepang, Mamoru Shigemitsu, dibacakan pada tanggal paling cepat pada tanggal 24 Agustus 1945. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Syairul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Kawan-kawan, tentara Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berarti di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Betul sekali, kawan. Tetapi, jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian, Sobat? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Bung Karno sebagai pemimpin rakyat atas nama rakyat dan melalui siaran radio. Tapi permasalahannya apakah Bung Karno setuju? Beliau kan merupakan ketua PPKI. Kalau beliau menginginkan naskah proklamasi tetap disusun oleh PPKI, kita paksa saja dia. Kalau perlu apa? Kita harus bicara dulu secara baik-baik dengan beliau, Wis. Betul kawan, kekerasan bukan cara penyelesaian yang tepat. Sebaiknya setelah Bung Karno pulang dari Dalat, kita segera menemuinya. Betul. Tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir, Wikana, Darwis, dan Saleh menemui Bung Karno di kediamannya. Permisi, Bu, apa Soekarno ada di dalam? Iya, ada keperluan apa dengan Soekarno? Ini Bu, ada hal yang mau dibicarakan. Oh, baiklah kalau begitu. Sebentar saya akan panggilkan. Silakan duduk. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Begini Bung Karno, Jepang telah menyerah Bung, dan kami minta Bung Karno segera memproklamirkan kemerdekaan. Tetapi kan ada badan yang berhak untuk merumuskan itu semua. Maksud Anda PPKI? Betul, karena PPKI lebih tahu hal-hal apa saja yang harus disiapkan. Kami atas nama golongan muda tidak setuju jika PPKI yang menyiapkan proklamasi kemerdekaan, karena PPKI merupakan bentukan Jepang. Kami tidak ingin kemerdekaan yang kita peroleh ada campur tangan dari pemerintah Jepang. Memproklamasikan kemerdekaan merupakan hak dan tugas PPKI. Baik, kalau pendapat Anda tetap seperti itu, kami mohon diri.
Akhirnya, karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, golongan muda revolusioner mengadakan rapat di gedung-gedung lembaga bakteriologi di Pengangsalan Timur, dan mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri. Dan hasil keputusan rakyat tersebut disampaikan oleh Wikana, Chairul Saleh, Soekarni, dan Darwis kepada Bung Karno. Di kediaman Bung Karno juga terdapat Bung Hatta, Ahmad Subarjo, Dr. Buntaran, Dr. Santusi, dan Iwa Kusuma Sumantri. Selamat malam Bung Karno. Selamat malam. Maksud apa lagi yang datang kemari? Sekarang malam ini juga kita kobarkan revolusi. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam ini juga akan berakibat terjadinya pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Mendengar kata-kata ancaman seperti itu, Soekarno naik darah dan berdiri menghampiri Wikana. Ini makanya saya proyek itu dan potong malam ini juga. Kamu tidak usah menunggu esok hari. Ini Pak adalah susila. Kita sekarang harus menghadapi Belanda yang terus untuk kembali menjadi tuan yang begitu ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang telah saya katakan dan mengira bahwa saudara telah siap dan sanggup untuk memproklamasikan kemerdekaan, mengapa saudara tidak memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri? Mengapa meminta Soekarno untuk melakukan hal itu? Kita harus menunggu hingga kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah. Mengapa bukan rakyat itu sendiri yang memproklamasikan kemerdekaannya? Mengapa bukan kita yang mengatakan kemerdekaan kita sendiri sebagai suatu bangsa? Kami bertiga telah membicarakannya dengan Jepang baik-baik. Saya takut Jepang hanya melakukan tipu muslihat, sehingga jika kita bertindak salah maka akan ada pertumpahan darah. Kekuatan yang segelintir ini tidak cukup untuk melawan kekuatan bersenjata dan kesiapan total dari Jepang. Coba, apa yang bisa kalian perlihatkan kepada saya? Mana bukti kekuatan yang diperlukan itu? Apa tindakan bagian keamanan untuk melindungi perempuan dan anak-anak? Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamasikan? Kita tidak akan mendapat bantuan dari Jepang atau sekutu. Coba bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan kita sendiri. Sekarang saya mohon minta waktu sejenak untuk berunding karena saya tidak bisa memutuskan ini sendiri. Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, Dr. Buntaran, Dr. Sanusi, dan Iwa Kusuma Sumantri yang hadir malam itu melakukan perundingan. Setelah selesai berdiskusi, Hatta menyampaikan hasil perundingannya kepada golongan muda. Usul dari golongan muda tetap kami tidak bisa terima karena kurang perhitungan dan takut memakan banyak korban jiwa dan harta. Baik, jika Anda masih mempertahankan pendapat Anda, kami mohon diri. Para pemuda kemudian bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah penuh ketidakpuasan. Setelah mengetahui pendirian golongan tua, pada pukul 24.00 golongan muda melakukan rapat di asrama Baperpi, Jalan Cikini 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan segera dibacakan tanpa pengaruh Jepang. Pada pukul 4 pagi, tanggal 16 Agustus 1945, dibawa ke Rengas Dengklok. Chairul Saleh Sudanco Singgi, yang merupakan tentara peta, melakukan aksi tersebut. Kenapa Anda tetap bersikeras Bung Karno kalau proklamasi dirumuskan oleh PPKI? Bukan saya tidak ingin kita membuat proklamasi itu sendiri, tapi kita harus melihat situasi agar rakyat tidak menjadi korban. Tapi kami golongan muda dan tentara peta akan berada di belakang Anda jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baiklah, kalau begitu, jika kalian menginginkannya,
kami akan segera membuat proklamasi saat telah kembali ke Jakarta. Sudanjo Singgi akhirnya menyampaikan berita gembira tersebut sesampainya di Rengas Dengklok, dan ia bergegas kembali ke Jakarta untuk menyampaikan hal tersebut kepada para pemimpin pemuda. Revolusi berada di tangan kami sekarang, dan kami memerintahkan Bung. Kalau Bung tidak memulai revolusi malam ini, lalu apa? Yang paling penting dalam peperangan dan revolusi adalah saatnya yang tepat. Di Siagon, saya sudah merencanakan seluruh pekerjaan ini untuk dijalankan tanggal 17. justru diambil tanggal 17. Mengapa tidak sekarang saja, ada tanggal 16? Saya tidak dapat menerangkan dengan pertimbangan akal mengapa tanggal 17 lebih memberi harapan kepadaku. Akan tetapi saya merasakan dalam kalbuku bahwa itu adalah saat yang baik. Angka 17 adalah angka suci. Pertama-tama kita sedang berada di bulan suci Ramadan. Waktu kita semua berpuasa. Ini berarti saat yang paling suci bagi kita, tanggal 17 besok hari Jumat. Hari Jumat itu Jumat Legi, Jumat yang berbahagia, Jumat suci, Al-Quran diturunkan. Tanggal 17 orang Islam sembahyang 17 rakaat. Oleh karena itu kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia. Sementara itu di Jakarta, antara Ahmad Subarjo dari golongan tua dengan Wikana dari golongan muda membicarakan kemerdekaan yang harus dilaksanakan di Jakarta. Laksamana Takashi Maeda bersedia untuk menjamin keselamatan mereka selama berada di rumahnya. Berdasarkan kesepakatan itu, Yusuf Kunto dari pihak pemuda hari itu juga mengantar Ahmad Subarjo bersama sekretaris pribadinya, Sudiro, ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Rombongan penjemput tiba di Rengas Dengklok sekitar pukul 17.00. Ahmad Subarjo memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selambat-lambatnya pukul 12.00. Dengan jaminan itu, Komandan Kompi Peta setempat, Sudanco Subeno, bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, Soekarno, Hatta bersama Laksamana Maeda menemui Maijen Nishimura untuk berunding. Tetapi Nishimura tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan. Kemudian mereka menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Setelah pertemuan itu, Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan rumah Laksamana Maeda itu dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Maeda sebagai tuan rumah mengundurkan diri ke kamar tidurnya di lantai 2 ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi di ruang makan. Saja rumahku, Bu, keamanannya akan saya jamin. Terima kasih. Ruangan mana yang bisa kami pakai? Ruangan makan dan sedang militer. Silakan masuk. Ke kamar terlebih dahulu agar kalian lebih fokus mendiskusikan hal tersebut. Baiklah, terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Baik. Setelah selesai, teks proklamasi tersebut dibacakan di serambi depan di hadapan peserta rapat dan golongan muda. Keadaan yang mendesak telah memaksa kita semua untuk mempercepat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Rancangan teks telah siap dibacakan di hadapan saudara-saudara dan saya harap benar bahwa saudara-saudara menyetujuinya sehingga kita dapat berjalan terus dan menyelesaikan pekerjaan kita sebelum fajar menyingsing. Kepada siapa saja yang hadir pada malam rapat ini agar dapat menandatanganinya secara bersama. Saya kurang setuju. Seharusnya naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana para hadirin? Setuju. Baik, saya temali. Tolong ketikkan.
Datang nggak mungkin Dari terakhirnya ke kamu. Iya. Apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera dan diiringi lagu Indonesia Raya karya W.R. Supratman. Oh iya, bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, lupa. Bagaimana kalau ibu yang menjahitkan benderanya? Tapi ibu tidak punya kain, Pak. Yang ada hanya kain merah dan putih. Lantas bagaimana? Kalau begitu, buatlah bendera sesederhana mungkin, Bu. Yap. Ini Pak benderanya. Pamit dulu ya, Bu. Latif, ini benderanya, tolong kibarkan. Siap, laksanakan. Setelah terjadi perdebatan tentang di mana lokasi pembacaan naskah proklamasi, akhirnya disepakati bahwa pembacaan naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10.00. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Bung Karno lalu menyampaikan pidatonya sebelum membacakan naskah proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya, ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyadarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datangnya saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kedaulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini. Merdeka! Merdeka! Dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Soekarno dan Hatta maju beberapa langkah menuruni anak tangga terakhir dari Sarambi Muka. Lebih kurang 2 meter di depan tiang. Ketika SK Trimurti diminta maju untuk mengibarkan bendera, dia menolak. Lebih baik seorang prajurit, katanya. Tanpa ada yang menyuruh, Latif Hendraningrat yang berseragam peta berwarna hijau dekil maju ke dekat tiang bendera. Suhut mengambil bendera dari atas baki yang telah disediakan dan mengikatnya pada tali. Dibantu oleh Latif Hendraningrat, bendera dinaikkan perlahan-lahan. Tanpa ada yang memimpin, para hadirin dengan spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dikerek dengan lambat sekali untuk menyesuaikan dengan irama lagu Indonesia Raya yang cukup panjang. Bendera siap. Kepada bendera merah putih. Hormat. Gerak.
Peristiwa yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia ini berlangsung sekitar 1 jam. Meski sederhana, namun upacara ini dilakukan dengan hikmat. Indonesia merdeka, bangsa baru telah lahir.